Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rahmayani dengan NIM 21016103. Kali ini saya akan membahas materi tentang membaca. Pasti kalian pada penasaran dengan apa itu membaca intensif? Yuk simak berikut ini. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks. Membaca intensif ini diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail atau diterapkan pada pencarian informasi sebagai bahan diskusi. Nah, pengertian lain dari membaca intensif adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam membaca dengan cermat agar memahami bacaan teks dengan cepat dan tepat. Pengertian kemampuan membaca intensif yakni kemampuan memahami secara detail isi bacaan secara lengkap, akurat, dan kritis pada suatu fakta, konsep, pendapat, gagasan, pengalaman, perasaan, dan pesannya. Ciri-ciri membaca intensif. Nah, ayo kita simak apa itu ciri-ciri membaca intensif. Ciri-ciri yang pertama, membaca untuk meraih tingkat pemahaman yang tinggi dengan harapan dapat mengingatnya dalam waktu relatif lama. Yang kedua, membaca dengan detail agar pendapat pemahaman seluruhnya yang meliputi isi dan bagian teks. Ciri yang ketiga, cara membaca ini sebagian dasar untuk belajar pemahaman yang lebih baik dan mengingatnya lebih lama. Nah, ciri yang keempat, membaca intensif tidak memakai cara membaca tunggal tetapi dengan berbagai variasi. Teknik membaca yakni scanning, membaca komprehensif, skimming, dan teknik lainnya. Yang kelima, tujuan membaca intensif yakni mengembangkan keterampilan dalam membaca dengan detail yang menekankan pada pemahaman kata, pengembangan kosakata, pengembangan kalimat, dan pemahaman seluruh dari isi wacana. Yang keenam, kegiatan ini melatih siswa membaca kalimat pada teks secara cermat dengan penuh konsentrasi. Adanya kecermatan sehingga menemukan kesalahan struktur, kosakata, serta penggunaan ejaan atau tanda baca. Yang ketujuh, kegiatan ini juga dapat melatih siswa untuk berpikir lebih kritis, kreatif, dan inovatif. Baiklah teman-teman, sekarang ayo kita mari bahas tentang tujuan membaca. Tujuan membaca intensif yaitu selain bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan diskusi, juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menentukan sebuah pokok persoalan atau perihal yang menarik dari suatu teks bacaan untuk dapat atau layak dijadikan sebagai bahan diskusi. Membaca intensif juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memilih salah satu atau beberapa pokok pikiran yang paling tepat untuk dijadikan sebagai bahan diskusi bersama teman. Selain dengan cara itu, kita juga dapat menentukan bahan dengan cara membuat kesimpulan dari pokok-pokok pikiran itu, kemudian mengambil intisari persoalannya. Nah, beberapa hal yang perlu kalian perhatikan berkenaan dengan informasi layak untuk menjadi bahan diskusi, antara lain dapat menambah pengetahuan atau wawasan bermanfaat dan akan lebih baik jika sedang menjadi bahan perbicaraan masyarakat. Nah, sekarang manfaat membaca intensif. Adapun manfaat membaca intensif antara lain, yang pertama, pembaca menguasai isi teks secara mantap. Yang kedua, pembaca mengetahui latar belakang ditulisnya teks tersebut. Yang ketiga, membaca dapat mempunyai daya ingat yang lebih lama yang berhubungan dengan isi teks. Nah, di sini jenis-jenis membaca intensif itu apa? Nah, sekarang ayo kita bahas jenis-jenis membaca intensif. Berikut ini terdapat beberapa jenis membaca intensif. Terdiri atas yang ke-1, membaca teliti. Membaca ini bertujuan untuk memahami secara detail gagasan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut untuk melihat organisasi penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh si penulis. Yang kedua, membaca pemahaman. Menurut Trigan 1986, membaca pemahaman merupakan sejenis
membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi, kritis, tulis, serta pola-pola fiksi. Nah, yang ketiga, membaca kritis. Nah, apa itu membaca kritis? Membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tanggung jawab, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analisis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Yang keempat, membaca ide. Membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Menurut Tarigan, membaca ini merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari jawaban atau pertanyaan berikut dari suatu bacaan. Yang A-nya, mengapa hal itu merupakan judul atau topik yang baik? Yang B-nya, masalah apa saja yang dikupas atau dibentangkan dalam pembacaan tersebut? C-nya, hal-hal apa yang dipelajari dan dilakukan oleh sang tokoh. Yang kelima, membaca bahasa asing. Membaca bahasa asing pada tataran yang lebih rendah umumnya bertujuan untuk memperbesar daya kata dan untuk mengembangkan kosakata. Dalam tataran yang lebih luas, tentu saja bertujuan untuk mencapai kefasihan. Yang keenam, membaca sastra. Membaca sastra merupakan kegiatan membaca karya sastra baik dalam hubungannya dengan kepentingan aspirasi maupun dalam hubungannya dengan kepentingan studi dan kepentingan pengkajian. Nah, yang terakhir yaitu cara membaca intensif. Beberapa hal yang perlu kalian perhatikan berkenaan dengan informasi yang layak untuk menjadi bahan diskusi, antara lain dapat menambah pengetahuan atau wawasan, bermanfaat, dan akan lebih baik jika sedang menjalin bahan pembicaraan masyarakat. Baik teman-teman, sekian dari saya. Itulah materi yang saya sampaikan tentang membaca intensif. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman.